Juventus akan ubah staf pelatih, tetapi posisi Massimiliano Allegri aman. Allegri tampaknya akan tetap menangani Juventus untuk musim mendatang. Masa depan Allegri di Juventus masih aman dikarenakan Juve dikabarkan hanya mempertimbangkan untuk melakukan perubahan staf pelatihnya jelang musim 2022-2023. Juventus harus tersingkir dari Liga Champions pada babak 16 besar untuk tahun ketiga secara berturut-turut setelah mereka dikalahkan oleh Villarreal. Villarreal menang 3-0 di leg kedua babak 16 besar pada Kamis 17 Maret dini hari waktu Indonesia Barat, sehingga melaju ke perempat final dengan keunggulan agregat 4-1. Juventus tak bisa memanfaatkan peluang di sepanjang pertandingan, dan raksasa Serie A Italia itu justru gagal total di 15 menit akhir dengan kebobolan 3 gol, 2 dari penalti dan 1 dari tendangan sudut. Usai pertandingan, Allegri menegaskan bahwa musim Bianconeri bukanlah bencana. Ia juga menyebutkan para pemainnya sudah bermain sangat bagus di Liga Champions. Di ajang Serie A, Juve tertinggal 7 poin dari sang pemuncak klasemen sementara yakni AC Milan. Dilansir dari Sky Sport Italia, para direktur klub sedang mempertimbangkan untuk hanya mengganti sebagian staf kepelatihan Juventus pada akhir musim 2021-2022. Namun, posisi Massimiliano Allegri tak dalam pengawasan. Allegri menekan kontrak 4 tahun senilai 9 juta euro per musim pada musim panas tahun lalu. Ia kembali ke Allianz Stadium 2 tahun setelah pemecatannya. Juventus masih dalam perburuan gelar Coppa Italia setelah mengalahkan Fiorentina 1-0 di Artemo Franchi pada leg pertama semifinal. Prediksi Liga Italia Juventus versus Salernitana. Obat pelampiasan paling mujarab. Juventus akan menjamu Salernitana di pekan ke-30 Liga Italia 2021-2022 pada Minggu 20 Maret 2022. Berikut ini prediksi pertandingannya. Sinyonya tua saat ini tengah mencari pelampiasan menyusul tersingkirnya mereka di ajang Liga Champions tengah pekan ini. Konon, tak ada obat yang lebih mujarab untuk mengobati penderitaan tersebut selain menang di laga berikutnya. Itulah sebabnya Allegri mentargetkan 3 angka penuh demi mengembalikan kepercayaan diri anak asuhnya. Kans Juve untuk mencapai misi tersebut terbilang terbuka lebar. Selain pendekatan kasar di tabel klasemen, Bianconeri juga tengah kesetanan di kancah domestik. Tercatat, dalam 15 partai beruntun sinyonya tua belum sekalipun mencicipi kekalahan. Statistik tersebut tampaknya akan diteruskan saat bentrok dengan Salernitana. Kedua tim dipastikan akan memainkan skuad terbaiknya. Hanya beberapa pilar Juventus maupun Salernitana yang absen di laga tersebut. Dari kubu tuan rumah, Bianconeri masih tak diperkuat Federico Chiesa, Wilson McKennie, Denis Zakaria, dan Bonucci yang masih berkutat dengan cedera. Manuel Locatelli yang terpapar COVID-19 juga dipastikan tak ikut turun gelanggang dalam bentrokan tersebut. Sementara itu, Salernitana hanya minus Stefan dan juga Frederick Vesely. Absennya keduanya dapat diisi dengan hadirnya Pasquella dan Luca Raineri yang baru saja sembuh dari cedera. Matis Celic akui bikin blunder di gol kedua Villarreal. Sinyonya tua tersisih lagi di babak 16 besar Liga Champions setelah kolaps pada menit-menit terakhir ketika menghadapi Villarreal di Allianz Stadium pada Kamis 17 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Hal ini merupakan ketiga kalinya bagi Juventus yang gagal melaju lebih dari babak 16 besar Liga Champions. Dan Matis Celic mengklaim bahwa ini bukanlah penampilan Juve yang sebenarnya. Kami bermain dengan cukup baik di babak pertama. Kami menciptakan beberapa peluang, namun tak cukup beruntung, kata Matis Celic dikutip dari Football Italia. Kami mengendalikan permainan di babak pertama,
Mereka tak bisa menembak tepat sasaran, namun kami tampil dengan buruk setelah gol penalti pertama. Secara mental, kami meninggalkan pertandingan, dan itu tak bisa terjadi pada level ini. Kami bisa mencetak sebuah gol, ini bukanlah Juventus yang sebenarnya. Terkhusus untuk gol Pau Torres, Matić de Ligt mengakui dosanya, bahwa gol itu tercipta dikarenakan dia salah menilai keadaan. Saya kira Morata akan mengambil bola, namun harus ada yang bertindak, bukan berpikir. Itu adalah sebuah pelajaran dan kami membayar harga mahal untuk itu. Tandasnya kepada Ziggo Sport.